Tafsir Jalalain halaman sabaraha tafsir Jalalainna 16 jajaran ti handap. Halaman 16 jajaran katilu ti handap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya ila akhirih wallahu a'lam. Wa qalat dan telah berkata siapa Yahudu orang-orang Yahudi, perkataannya laisat bukan, tidak ada siapa Nasara. Laisa tidak ada siapa Nasara, orang-orang Nasrani ala syai'in adalah tetap kepada sesuatu, mu'taddin bihi yang dihitung-hitung. Wa kafarat dan kufur itu kaum Yahudi bi Isa kepada Nabi Isa alaihi salam. Wa qala dan berkata siapa Nasara orang-orang Nasrani, perkataannya laisa tidak ada siapa Yahudu orang-orang Yahudi ala syai'in adalah tetap kepada sesuatu, mu'taddin bi yang dihitung-hitung. Wa kafarat dan kufur itu kaum Yahudi, kaum Nasrani, dan kufur itu kaum Nasrani bi Musa kepada Nabi Musa alaihi salam. Wahum halnya bahwa mereka il fariqani yakni dua golongan, yakni golongan Yahudi dan Nasrani, yatluna adalah membaca mereka kitab akan kitab al-munzala yang diturunkan alaihim kepada mereka. Wa fi kitabil Yahudi dan adalah tetap di dalam kitab orang-orang Yahudi, yakni kitab Taurat, tasdiqu Isa bahwa membenarkan Nabi Isa alaihi salam. Wa fi kitabin Nasara dan adalah tetap pada kitabnya orang-orang Nasrani, yakni kitab Injil, tasdiqu Musa bahwa membenarkan Nabi Musa alaihissalam. Wal jumlatu bahwa jumlah lafad wahum yatunal kitab halun adalah menjadi hal. Kadzalika seperti demikian kama qala sebagaimana berkata siapa haulai mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Qala berkata siapa alladzina orang-orang yang la ya'lamuna tidak mengetahui mereka ilmu syirkuna yakni orang-orang musyrik. Minal Arabi dari orang Arab wa ghairim dan selain mereka orang Arab, mithla qaulihim yakni musil ucapan mereka. Bayanun ba'la lafad mithla qaulihim jadi bayan limana zalika kepada maknanya itu mazkur. Ay qalu yakni berkata mereka orang-orang musyrik likulli dinin likulli dinin kepada setiap orang yang mempunyai agama, perkataan mereka laisu ala syai', laisu tidak ada mereka ala syai'in adalah tetap kepada sesuatu. Fallahu maka bahwa Allah yahkumu adalah menghukumi Allah bainahum antara mereka yaumal qiyamati pada hari kiamat fima pada perkara kanu yang ada mereka fi pada itu perkara yang talipuna adalah berselisihan mereka min amri dini yakni urusan agama. Fayudkhilu maka akan memasukkan Allah al-muhiqa kepada orang yang hak al-jannata kepada surga, wal mubtila dan kepada orang yang batil, yang ngaco, yang sasar
an-nara kepada neraka, akan neraka. Ini menjelaskan kelakuan-kelakuan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Artinya bagaimana ketika diceritakan sifat-sifat orang yang dimurkai oleh Allah, ya, di antaranya mereka mendustakan akan isinya kitab Taurat, dan orang-orang Yahudi mendustakan akan isinya kitab Injil. Sedangkan kita semuanya umat Islam, kita wajib membenarkan kitab Taurat dan kitab Injil yang asli. Ya, wajib kita. Dan kita beriman, menghormati, memuliakan kepada seluruh para Rasul Allah dan seluruh para Nabi Allah. Kita mengimani. Nah, orang-orang Yahudi mereka bagaimana? Orang-orang Yahudi mereka tidak beriman kepada Nabi Isa, bahkan dicela Nabi Isa, dihina Nabi Isa oleh kaum Yahudi. Ya, sebaliknya kaum Nasrani pun seperti itu, saling mencela, ya. Tidak mengimankan kepada para rasul, para nabinya Allah. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Artinya kita jangan mengikuti kelakuan-kelakuan mereka. Kalau kita menghormati, memuliakan, mengimani kepada seluruh para nabi dan para rasul, la nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kita tidak membeda-bedakan mereka para nabi, mereka para rasul, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ya, seperti itu. Kita membenarkan kepada kitab Taurat, kita membenarkan kepada kitab Injil yang asli, ya, yang asli kita iman, kita percaya. Itu. Kemudian bagaimana orang-orang yang tidak tahu, orang-orang musyrik ikut-ikutan kaum Yahudi Nasrani, dan mereka berdusta. Bagaimana nanti di akhirat? Akan jelas mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Nanti akan jelas di akhirat. Bagaimana Allah menentukannya? Fayudhilul muhiqqal jannah. Allah akan masukkan orang yang benar ke dalam surganya Allah, dan orang yang tidak benar kepada nerakanya Allah. Sudah disiapkan oleh Allah. Yang jadi jelma benar geus disiapkeun sawarga. Aku rimah yang di jelma teu benar geus disiapkeun neraka. Paek kumadinya. Silakan pilih. Ya, silakan pilih. Nah, orang yang baik Allah siapkan surga. Orang yang jahat Allah siapkan neraka. Silakan. Mereka mana pek kumadinya, ya? Silakan pilih. Nah, maka kita berusaha untuk menjadi orang yang baik. Jangan mengikuti kelakuan-kelakuan orang yang jahat, kelakuan-kelakuan orang yang tidak baik. Tong nuturkeun kalakuan jelma-jelma nu teu balana. Naon-naon eta dituturkeun? Siga ge ulah, ya. Fatashabbahu in lam takunu mithlahum innat tashabbuha birrijali falahu. Mun erek nuturkeun mah turutan jalma-jalma nu saroleh, nu balageur. Lah turutan ku urang. Tuhnya bahkan pakaian ge ku urang
turutan pakaian jalma-jalma nu saroleh, turutan kurang ya gitu. Inna tasyabbuha birrijali falahu, sanyana nyarupaan kajalmi-jalmi nu saroleh kabagjaan kauntungan. Sabisa urang we bari niatna nu bener ya. Kemudian Allah berfirman, wa man, dan bahwa siapa Allahmu yang lebih zalim, yakni la ahada, tidak ada satu orang pun Allahmu yang lebih zalim mimman, daripada orang mana yang mencegah itu orang masjid Allah, akan masjid-masjidnya Allah. Ayyuzkara, dari disebut-sebut via pada itu masjid apa ismuhu, namanya Allah, bisolati dengan salat, wa tasbih dan tasbih, wa sa'a dan berusaha itu man fi kharabiha, di dalam mengosongkan itu masjid, bil hadmi, dengan menghancurkan itu masjid, awit ta'tili, atau mengosongkan itu masjid. Nazalat, turun ini ayat ikhbaran, karena memberitahu anir Rum, dari Rum, alladzina orang-orang kharabu, yang mana mereka telah mengosongkan Baitul Muqaddasi kepada Baitul Muqaddas ya, menghancurkan, merobohkan, mengosongkan mereka kepada Baitul Muqaddas. Awil musyrikina, atau mengenai orang-orang musyrik, lamma saddu, ketika menghalang-halang mereka an-nabiyya, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah, yakni tahun ke-6 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Madinah menuju kota Mekah beserta 1.400 orang para sahabat, 1.400 para sahabat menuju kota Mekkatul Mukarramah untuk melaksanakan umrah. Maka kemudian dihalang-halang oleh kaum musyrikin anil baiti, dari Baitullah. Ulaika, bahwa mereka itu makana adalah tidak ada, laum adalah tetap bagi mereka apa, yadkhuluha, masuk mereka kepada itu masjidullah, illa khaifina, kecuali halnya orang-orang yang takut. Khabarun, bahwa ini kalam adalah kalam khabariyah, bima'nal amri, dengan makna perintah. Ayakhifum, yani harus menakut-nakuti engkau kalian kepada mereka, bil jihadi, dengan jihad. Fala yadkhuluha, maka tidak masuk kepada itu masjidullah siapa hadun, seorang juga aminan, halnya yang aman. Maka tidak boleh masuk kepada itu masjidullah siapa hadun, seorang pun aminan, dalam keadaan yang aman. Lahum, adalah tetap bagi mereka orang-orang yang menghalang-halang masjidnya Allah untuk dipakai sholat, untuk dipakai zikir, untuk dipakai tasbih. Fi dunia, di dunianya, khizyun, bahwa kehinaan, hawanun, yani kehinaan, bil qatli, dengan dibunuh, wasabi, dan ditawan, wal jizyati, dan membayar pajak. Walahum, dan adalah tetap bagi mereka fil akhirati, di akhiratnya, azabun azimun, bahwa siksaan yang sangat besar. Itu ya, kata Allah, wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudhkara fiha ismuh, ya. Dan siapa yang lebih zalim daripada orang yang menghalang-halang masjidnya Allah dari disebut-sebut nama Allah. Ini
Kata ulama, qauluhu lahum fid dunya khizyun hadza amun likulli man man'a masajid Allah min dzikri ismillah fiha kana musliman aw kafiran. Fa khizyul muslim fid dunya bil masaib wal faqri wal ama wal maut ala ghairi halatin mardiyah. Itu. Jadi kita hati-hati jangan sampai menghalang-halang masjid Allah dari dipakai ibadah. Hati-hati, bukan punya kita, bukan rumah kita. 24 jam buka tuh masjid. Ya. Jangan digemuk mereka masih kita itu bisa. Astagfirullah. Jangan. Andai kata digembok pun ada waktunya. Ya, jangan sampai terjadi karena jam 8 Isya harus digemok. Karunya bisa yang ngiru salah. Ya, kalau memang mau digembok pakai pengumuman di situ ya. Juga siapkan tempat khusus untuk yang sembahyang. Ulah tapi kan orang salat bingung ya teh kumaha masjid di kararonci. Dah hati-hati. Ya. Atuh da eta sok laleungit atuh da sagala simpen di masjid. Masjid mah lain gudang. Ya masa segala tadi disimpan di masjid lain gudang masjid mah. Gitu. Atau ada piket ya. Piket masjid marbot ya. Oh, buka 24 jam piketan di masjid. Itunya siapkeun keur jalma anu ibadah. Jangan sampai kita halang-halang orang masuk ke dalam masjid untuk sholat atau untuk zikir. Dijelaskan oleh ulama, at-taqdir la ahada Allahu mimman man'a masajid Allah min dzikri ismi fiha. Wal man'u imma bi ghalqiha. Nah, ini wal man'u bahwa menghalang-halang masuk ke masjid ada kalanya dengan menggembok itu jangan digembok masjid mah buka 24 jam itu keperluan orang kedua ke masjid. So buka 24 ya hanya harus ada penjaga. Sok gaji ku urang nu ngajaga peupeurieun urang kadul ka masjid mending ngal gaji nu geto di masjid gitu. Ya, ngarah menang ganjaran. Ieu mah tara ka masjid jeung nyarek ka masjid. Ya, ada itu dawuh Allah wa man azlamu ya jelema nu pangdolimna panggoreng patutna dawuh Allah ya. Jelema nu panggoreng patutna di antarana jelema nu ngahalang-halang jelema asup ka masjid. Komo ayeuna geus aya CCTV-nya. Wah, itu. So, pakai penjaga masjid. Itunya jaga aya nu ngajagana bisi aya barang-barang di laleungitan di masjid. So, pakai penjagana. Don hesena. Urang nyiapkeun itunya masjid teh polongokeun, bukakeun. Itu 24 jam itu. Kan jelema teh aya nu hayang itikaf, aya nu naon. Kudu urang dihalang-halang, urang doraka tah. Nya. Urang bisa jadi jelema doraka, jelema rek ibadah, urang dihalang. Carana kumaha kudu aya nu ngajagana, nya ngajaga keamanan masjid. Sok urang nu mampu, kok gaji ku urang tah nu ngajaga keamanan masjid teh. Jaga kebersihan masjid. Itunya wal man'u imma bi ghalqiha. Ari ngahalang-halang bahwa menghalang-halang masuk ke masjid ada kalanya dengan menggembok itu masjid. Pokoknya yang barang-barang berharganya taruh di tempat yang aman, yang kira-kira aman gitu. Au ta'tilin nasi anha atau mengosokkan manusia dari itu masjid. Au takhribiha atau menghancurkan itu masjid.
au akli raiha atau memakan hasil masjid tidak harus sorangan. Hasil masjid dipakai ku sorangan lain keur kamaslahatan masjid. Awit tafriti fi huquqi atau sembrono di dalam hak-haknya itu masjid. Kita harus tahu ya, muliakan itu masjid ya. Wajib kita muliakan masjid, itu harus dimuliakan ya. Jaga kebersihannya, jaga kemakmurannya itu masjid itu harus dimakmurkan oleh kita semua. Tempat yang istimewa, tempat yang sangat berharga. Disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, An Anas bin Malik, dari Sina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah halaman 145, penjelasan tentang hadis Rasulullah SAW. Bersabda Rasulullah, innallaha tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, berfirman Allah, firman-Nya, inni la ahummu bi'adzabi khalqi. Kata Allah, sungguh aku telah bermaksud akan menyiksa makhlukku. Allah akan menyiksa makhluknya. Fa idza nadartu, maka apabila aku melihat ila ummari buyuti, kepada orang-orang yang memakmurkan rumahku, yakni masjid, ketika dilihat masjidnya penuh, masjidnya makmur, sok parino masih kita, oh sok saminggu kali, lamun Jumat, kemarin saudi dinten, nah eta, kunaon muka marasigit urang teh, kunaon haram bareurat suku teh ka marasigit, pariksa ya. Pariksa baheula mah junjunan alam Kangjeng Rasulullah. Dahulu kala Rasulullah SAW mau ke masjid itu, wah banyak tantangan. Ya, banyak tantangan sampai ditaruh duri di jalan supaya diinjak oleh Rasulullah. Aya nu ngahalangan teh ka urang ka masjid, sugan di portal atau di rantai sukuna sugan. Dah henteu ya, dah di hese-hese teuing ka masjid teh. Deukeut ge mun hese komo jauh. Adeg jeung masjid ge kadang-kadang hese ka masjid. Ayo, sabab apa? Sabab tempat yang sangat mulia. Ya, masjid itu tempat yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah. Nah, ketika aku melihat, kata Allah, kepada orang-orang yang memakmurkan masjidku, rumahku yakni masjid, wal mutahabina biya, dan ketika aku melihat orang-orang yang saling mencintai karena Allah, memuliakan karena Allah, menghargai karena Allah, saling mencintai karena Allah, wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang memohon ampun kepada Allah pada waktu sahur. Bagaimana? Asrifu anhumul azab, aku palingkan dari mereka siksaan-siksaan. Oh, terjadi rek diturunkan siksaan teh nalika geuningan di masjidna keur aya nu ibadah. Geuningan jelma-jelma teh siplih mikanya nya, geuningan loloba nu istighfar dina waktu jana. Nah, eta teh diantawis jadi sabab dijauhkeun tina azab Allah Subhanahu wa taala. Wa Allah terjadi rek diturunkeun siksaan teh. Allah akan menurunkan siksaan ketika Allah melihat masjidnya makmur, orang-orangnya saling mencintai karena Allah, bukan saling memusuhan. Bukan saling bermusuhan, tapi saling sayang, saling menghormati, saling menyayangi, ya, saling menghormati karena Allah. Lain silih gorengkeun,
tapi silih nikahnya. Itu ketika orang-orang ini saling mencintai, saling kasih sayang karena Allah, dan ketika manusia banyak yang istighfar pada waktu sahur, maka aku palingkan itu siksaan dari mereka. Tuh, terjadi elektron siksaan. Berkah saha? Berkah jelma nu ngamakmurkeun Mas. Berkah saha? Berkah jelma-jelma nu cinta karena Allah. Berkah saha? Berkah jelma-jelma nu istighfar dina waktu jana. Kira-kira sabaraha urang nu istighfar dina waktu jadari? Eta we nu disadari na speaker gitu. Nya diajar orangnya, hargai mereka. Nah, orang-orang yang memakmurkan masjid luar biasa, menjadi sebab Allah tidak jadi menurunkan siksaan kepada makhluknya ketika makmur itu masjid. Maka siapa yang memakmurkan masjid, Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Innama adatu hasrin, tayalian, hanya saja yang mau memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman. Nu aya keimananana pasti aya boga hayang ngamakmurkeun masjid. Hayang ngeusian masjid sina makmur ku salat berjamaah, makmur kuno maraca Quran, makmur kuno zikir ka Allah, makmur masjid. Nah gitu. Jadi nu ngamakmurkeun masjid teh jelma-jelma nu baroga iman, ya. Nu iman ka Allah, iman kana poe akhir. Kumaha nu teu daek ngamakmurkeun masjid duka teuing ya. Nya aya iman ngan imana lemah, itunya imana lemah imana, hengker imana nya. Teu aya ngait hatena ingat ka masjid, teu aya niat hayang ngamamurkeun mas, teu aya niat hayang itu ngajaga masjid. Oh, diajar urangnya. Bahkan diriwayatkan inna mra'atan saudaa, sesungguhnya ada seorang perempuan yang hitam, tusamma Umma Mahjan. Dahulu zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita kulit hitam namanya Ummi Mahjan. Namanya siapa? Ummi Mahjan. Kanat taqumu ala tandhibi masjidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Ummi Mahjan kerjaannya tukang nyapu masjidnya Rasulullah. Sing daek nyapuan masjid, ai imah di bararsihan, ai masjid adab di altep kalalotor. Nah, saha nu kitu? Lain batur teh. Ya. Kade masjid mah kudu leuwih bersih tibatan imah harerang. Ai bumi rumahnya bagus bersih, ais masjid kalalo WC-nya rumahnya wangi bersih, ai masjid bawa lokor. Kade bersihan masjid ya, itu WC-nya harus bersih, masjidnya harus bersih. Tanda orang beriman itu apa? An-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Jaga kebersihan, ya, jaga WC-nya masjid paling bersih, mengalahkan WC yang ada di rumah. Lantainya bersih semua. Ulah acak-acakan masjid kita, karpet acak-acakan masjid kita. Kemuah masjid kita, naon deui? Ya, ulah kade. Berarti orang tengah hargaan ke masjid, hati-hati ya. Ini seorang perempuan Ummi Mahjan, dia tukang nyapu di masjidnya Rasulullah. Awewe ya tukang sasapu, nini cek urang tukang sasapu. Tapi nyapuanna di masjid, sasapu di masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, luar biasa ya. Wadata yaumin, pada suatu hari kana Rasul alaihi salatu wasallam ya'udul amwat. Suatu hari Rasulullah SAW beliau
menengok orang-orang yang mati, menjenguk atau menghadiri, ya, menziarahi orang-orang yang telah meninggal, melengok, dan menziarahi kuburan-kuburan. Ketika beliau ziarah kepada satu kuburan, pada kuburan-kuburan terlihat ada satu kuburan yang baru. Ya, kuburan teh anyar. Ini baru kuburannya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, man sahibu hadzal gabar? Kuburan siapa ini? Wah, hari kemarin belum ada, bulan kemarin belum ada, ini baru. Ini kuburan siapa? Maka dikatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, innahu qabru ummi mahjan. Ya Rasulullah, ini kuburan yang baru dikubur ini adalah kuburannya Ummi Mahjan. Siapa? Ummi Mahjan. Akhirnya Rasulullah SAW meneteskan air mata. Masya Allah. Rasul menangis ketika mendengar namanya Ummi Mahjan yang kerjaannya tukang nyapu masjid. Tahu disapelekeun ka marbot teh. Sapelekeun marbot teh urang mah. Ade tuh disapelekeun. Rasulullah SAW ketika Ummi Mahjan meninggal tidak ada kabar. Meninggal kepada Rasul tidak ada kabar. Rasul menangis, meneteskan air mata. Lalu Rasulullah bersabda kepada mereka sahabat, lima lam takhbiruni biwafatiha hatta kuntu usalli alaihi. Kenapa kalian tidak memberitahu aku dia meninggal? Kenapa kalian tidak beritahu aku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga aku menyolatinya. Maka berkata para sahabat kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah SAW, laqad mata fi sa'atin syadidatil hararah wa kunta sa'ataha mustarihan fahimna 'alaika min hararatil syamsi. Ya Rasulullah, ketika ini Ummi Mahjan meninggal, itu waktu-waktu sangat panas ya Rasulullah, dan engkau sedang istirahat ya Rasulullah, dan kami tidak berani, takut engkau kepanasan, ya. Daripada pada saat itu sangat panas, kami tidak berani untuk membangunkanmu, untuk memberi kabar kepada engkau, karena engkau sedang istirahat. Akhirnya faqamar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdiri baginda Rasulullah SAW dan sholat Rasulnya menyolati itu Ummi Mahjan, sedangkan Ummi Mahjan ada di bawah tanah. Lalu Rasulullah menyolati itu mayit yang sudah ada di kuburan. Wa ba'da dzalika qala lahum, setelah demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, idza mata minkum ahadun fa akhbiruni bi mauti hatta usalli alaihi. Masya Allah, ya. Rasulullah sangat sayang kepada umatnya, ya, sampai-sampai beliau mengatakan, berpesan, apabila mati dari kalian seseorang, maka beritahu aku tentang kematiannya, akan kematiannya, sehingga aku akan menyolatinya. Siapapun dari kalian, hai para sahabat yang meninggal, beritahu aku ingin menyolatinya. Kemudian fa inna man shallaitu alaihi fid dunya kanat salati syafatan lahu fil akhirah. Siapa orang yang aku salati di dunianya, maka salatku itu menjadi syafaatnya kelak di akhirat. Masya Allah. Sampai situ kasih sayangnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih tahu, aku ingin menyolati, nanti salatku ini akan menjadi syafaat untuk dia kelak di akhirat. Setelah demikian, wa badalil dzalika nada ala Ummi Mahjan, kemudian setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatinya itu Ummi Mahjan, lalu Nabi berbicara, ya, nada ala Ummi Mahjan, itu memanggil kepada Ummi Mahjan. Kata Rasul, assalamu alayki ya Umma Mahjan. Masya Allah, ya.
Masya Allah, Nabi ini sangat menghargai, memuliakan kepada orang yang memuliakan masjid. Sampai-sampai beliau merasa sakit hatinya, merasa hatinya sedih ketika ada kabar Ummi Mahjan tidak sampai kepada beliau. Kabar kematian Ummi Mahjan tidak sampai kepada beliau merasa sedih. Kenapa? Karena Ummi Mahjan ini orang yang memuliakan tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu sasapu tukang nyapuan orang salah sapu data sampai gitu. Kosong mawa sapu ka masjid tara. Ti ayeuna mah diajar mun ka masjid mawa sapu gitu. Ya bapak-bapaknya itu bersapuan, bersihan masjid, beresan masjid. Terutama Al-Qur'an, hati-hati. Ini banyak di antara kita umat Islam, Qur'annya acak-acakan, sobek dibiarkan. Ya, banyak tidak? Banyak. Lamun urang boga duit 100.000, soek. Kira-kira rek kita mal moal. Duit. Uang 100.000 lalu sobek akan ditambal oleh kita. Akan diperbaiki oleh kita. Diperbaiki duit. Quran soek diantep. Dah, kade. Siga nu mahal keneh duit tibatan Quran. Terus. Sok aya Quran nu saroek aya diomean teu, diantep. Nah, ini kita katanya menghormati Quran, ngagungkeun Quran, ai Quran soek mah diantep. Kade. Bahkan kadang-kadang lomari Qurannya udah acak-acakan. Nah, ai lomari ke baju mah hulu harga juta-jutaan. Nah, ai keur Quran, astagfirullahaladzim. Siga mahal keneh baju jeung Quran teh. Siga keneh berharga baju jeung Quran teh. Leres gitu? Keur ngawadahan untuk menempatkan pakaian harganya juta, tapi untuk menempatkan Quran, menyimpan Quran lemari nu geus sareot teh. Bahkan mungkin diwakafkeun teh anu geus sareot teh. Wakaf keur ka masjid, lemari nu geus sareot. Mun mereka wakafkeun nu alus kede atuh. Ieu mah geus sareot, geus bobo, geus kakarak diwakafkeun keur ka masjid. Cik atuh diajar ayeuna mah urang barobahnya gitu. Jadi usahakan lemarinya yang paling bagus di masjid itu untuk Quran. Belajar kita memuliakan Al-Quran. Ketika Quran itu sobek, ya perbaiki oleh kita. Jangan sampai penuh dengan debu Al-Quran itu. Jangan, kita ini waduh ditanya nanti di akhirat, kenapa kau biarkan ini Quran penuh dengan debu? Yang diadem pakaian orang pinuh kelbu, kekebul, nah ai Quran diadem ke orang. Astagfirullahaladzim. Ya, maka pantas kita hilang berkah. Kita baca Quran kok nggak dapat berkah, nggak berubah kelakuan kita karena kurangnya takdim penghormatan kita terhadap Al-Quran. Kurang kita penghormatan kita kepada Al-Quran ini kurang ya. Maka muliakan Al-Quran. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik nada ala Ummi Mahjan, memanggil terhadap Ummi Mahjan, berbicara kepada Ummi Mahjan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayki ya Umma Mahjan, ayyal a'mali wajadti afdhala. Mendapatkan salam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan salam dari beliau. Hai Ummi Mahjan, amal apa yang kau dapati yang paling utama? Masya Allah. Ngobrol, kalau Rasul kan bisa lihat sedang apa itu di alam kubur tuh orang itu melihat, ya kan di alam kubur itu ada orang yang sedang mendapat nikmat dan ada orang yang sedang mendapatkan siksa. Nah, Nabi melihat orang yang ada di alam kubur sedang mendapat nikmat atau sedang mendapat siksa.
Tidak lama Nabi langsung wasabatan Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat talaqal ijabah. Nabi berhenti, tidak berbicara. Lalu menunggu jawaban. Setelah demikian, lalu Nabi bersabda kepada para sahabatnya, Rasulullah kata siapa? Ummi Mahjan berkata, innaha taqul. Ummi Mahjan berkata, lam ajid afdala indallah min tandhifil masajid. Masya Allah. Ya Rasulullah, pahala yang aku dapatkan ya Rasulullah, tidak ada yang lebih utama daripada membersihkan masjid. Masya Allah. Ada sing daek atau membersih masjid kita, ya mengotoran ya masjid kita, sing barang sih masjid kita. Nanti santri-santri ya, masjid harus bersih. Ketika ditanya apa yang kau dapatkan yang paling utama pahala yang Allah berikan kepada engkau, ya Rasul ditanya, dijawab oleh Ummi Mahjan, ya Rasulullah, aku tidak mendapatkan pahala yang lebih utama di sisi Allah daripada pahala membersihkan masjid. Nah, ini keutamaan membersihkan masjid. Tongku marbot wae membersih masjid. Hai urang teu hayang kitu ganjaran. Oh, ieu mah kudu marbot wae. Abang dalin marbotmu membersih masjid teh. Ya. Oh, bersihan masjid sararea, terutama pemuda-pemuda, ya. Pemuda-pemuda bersihkan masjid, ya. Itu tah keuntungan luar biasa. Kemudian wa ba'da dzalika, kemudian setelah demikian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, innallaha tabaraka wa ta'ala bana laha baitan fil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tabaraka taala membangun untuk Ummah Mahjan istana di surga. Arahal ana jalisatan fihi. Aku lihat dia sedang duduk di istana surga. Masya Allah. Berkah apa? Membersihkan masjid. Ya, bersihkan apa? Masjid, memuliakan masjid. Seperti itu keuntungannya orang yang memakmurkan masjid, menjaga kemuliaan masjid, menjaga kebersihan masjid. Sok WC-na, sok ya, utamakan oleh kita kebersihan masjid. Kadang-kadang kan orang mau ke masjid nggak jadi. Kenapa? Itu karpetnya dah jadi alasan. Keun maharoream ke masjid teh. Tuluy karpetna teh geus sabaraha bulan da di poe, Nah, gitu sok diajarai nama amalkeunnya kusadayana, muliakeun masjid, ya, jaga kebersihan masjid, baik itu masjidnya, halamannya, kamar mandinya. Untung ait kamar mandi urang sarungit, masjidna teu sarungit. Ulah kitunya diajar muliakeun masjid. Nah, itu diantara keuntungan orang yang membersihkan masjid gitu. Kemudian jadi jangan sampai kita menahan atau mencegah, melarang kepada seorang untuk masuk ke dalam masjid, kecuali dia bukan ingin apa? Ibadah, dia mah mau ngambil sendal. Nah, jangan. Dia mah itu suka ngambil itu apa alat-alat di masjid. Ya, kita ingatkan jangan seperti itu. Jadi orang yang menghalang-halang masjid daripada menghalang-halang orang lain untuk memakmurkan masjid, lahum fid dunya khizyun. Kata Allah, di dunianya mereka akan mendapatkan kehinaan. Itu dihinakeun ku Allah. Jelema nu ngahalang-halang karena dimakmurkeun masjid, dihalang-halang ku manehna, hina di Gusti Allah di dunia, dihinakeun ku Allah, ya. Hadza amun, ini adalah umum likulli man, bagi setiap orang mana yang menghalang-halang, melarang itu orang masjid Allah, dari masjid-masjid Allah, min dzikri bismillah fiha, dari menyebut-nyebut nama Allah. Dilarang, enggak boleh zikir di masjid, enggak boleh tahlil di masjid, enggak boleh. Wah, bahaya, ya. Orang-orang yang melarang masjid untuk disebut-sebut nama Allah, ini orang akan mendapatkan kehinaan dari Allah di dunianya.
kana musliman au kafiran, baik yang melarang tersebut orang muslim atau orang kafir. Fa khizyul muslim fid dunya, maka bahwa kehinaan orang muslim di dunianya bil masaib, dengan musibah-musibah. Allah turunkan musibah-musibah kepada orang-orang yang menghalang-halang masjid dari zikrullah. Wal faqri, Allah hinakan dengan kefakiran. Wal ama, dan buta. Wal mauti, dan mati. Ala ghairi halatin mardiyah, pada keadaan yang tidak diridhoi oleh Allah. Hariwang teuing jelema nu ngahalang-halang masjid tina dipake zikrullah, maotna dina kaayaan nu teu dipikaridho ku Allah, yakni meninggal suul khatimah. Naudzubillah min. Pokoknya luar biasa ini masjid ya, muliakan oleh kita semua. Ini kadang-kadang kita lihat, ya Allah, ini orang Islam gimana masjidnya ya, dibiarkan ya, acak-acakan ya, itu kotor. Nah, sekarang belajar ya, yang dekat rumahnya ada masjid, jaga kemuliaan masjid, jaga kebersihan masjid ya. Beruntung orang-orang yang memuliakan masjid. Walau fil akhirati adzabun nar, bagaimana kelak di akhiratnya orang-orang yang menghalang-halang masjid dari disebut nama Allah, mereka akan mendapatkan siksaan yang sangat besar kelak di akhirat. Di dunianya dihinakan oleh Allah, di akhiratnya disiapkan siksaan yang amat dahsyat bagi mereka orang-orang yang menghalang-halang akan masjid dari disebut-sebut nama Allah. Wa nazala, dan turun lamma ta'ana ketika mencaci siapa Yahudi, orang-orang Yahudi fi nasil qiblati, pada disalinnya perintah kiblat. Au fi salatin nafilati, atau di dalam salat sunat. Ala rahilati, pada kendaraan. Bis safari, pada bepergian. Haitsu matawajjat, kemana saja menghadap itu rahilah. Turun ayat walillahi, dan adalah tetap milik Allah al-masyriqu, bahwa masyriq, wal maghribu, dan maghrib ya, tempat bijana panon poe milik Allah, tempat surupna panon poe milik Allah. Allah yakni bumi, kulu yakni semuanya bumi milik Allah. Di annahuma, karena sunya masyriq dan maghrib adalah nahiyatahuma, adalah dua sisi, dua ujung daripada itu ardu. Fa ainama, maka kemana saja tuwallu, menghadapkan kalian wujuhakum, akan muka-muka kalian bis salati, di dalam salat, bi amrihi, dengan perintah Allah, fatama, maka disitulah, maka adalah di situ, hunaka, disitulah wajhullah, bahwa arah yang diridhoi oleh Allah. Ai kiblatu, yani kiblat Allah, alladzi yang radhiyaha, ridha Allah akan itu kiblat. Innallaha, sesungguhnya Allah wasun adalah yang sangat luas, yasau luas apa fadlu kurnia Allah kullasin, kepada segala sesuatu, alimun yang maha mengetahui, bitadbiri khalqi, dengan mengatur kepada mengatur makhluknya Allah. Wa qalu, dan berkata mereka biwawin, bahwa lafaz wa qalu dengan make wawu dunia tanpa wawu. Al yahudu, yakni orang-orang Yahudi, wan Nasara, dan orang-orang Nasrani, wa man, dan orang za'ama yang menyangka orang tersebut, annal malaikata, semuanya para malaikat, banatullah, ada putri-putrinya Allah. Perkataannya ittakhadha, menjadikan siapa Allah waladan anak. Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala subhanahu ma suci Allah tanzian kalawan, dengan memasukkan lahu kepada Allah anu dari itu mempunyai anak. Bal, bahkan lahu adalah tetap milik Allah ma, bahwa sesuatu fil ardi, yang ada di semua bumi langit, wal ard fis samawati, yang ada di seluruh langit, wal ardi, dan ada di seluruh bumi, milkan, hak miliknya, wa khalqan, dan hak ciptaannya, wa abidan, dan hak kehambaannya, wal milkiyatu, bahwa kemilikan, bahwa milkiyatu nabi adalah menghilangkan itu milkiyah, al wiladata, akan melahirkan, wa abara, dan mengibaratkan Allah bima, dengan lafaz ma, tagliban, karena menggalibkan, lima, kepada sesuatu layak lu, yang tidak berakal itu ma. Kullun, bahwa masing-masing lahu kepada Allah, qanitun, adalah yang tunduk, adalah beberapa yang tunduk, muti'una, yakni beberapa yang taat, kullun, yakni masing-masing bima, kepada sesuatu yuradu, yang dimaksud itu minhu, dari itu kullun, wa fihi, dan adalah kepada itu lafaz kullun lahu taglibul aqili, wa fihi, dan adalah kepada lafaz qanitun taglibul aqili, bahwa menggalibkan yang berakal.
Badi'us samawati yang mengadakan seluruh langit wal ardi dan bumi, mujiduhuma yakni yang mengadakan itu langit dan bumi, la ala mizalin sabaqa bukan kepada contoh yang telah lalu. Wa idza qada dan apabila telah memastikan Allah arada yakni bermaksud Allah amran akan sesuatu, ai ijadu akan mengadakan itu sesuatu. Fa inna ma yaqulu maka pastinya berfirman Allah lalu kepada sesuatu kun jadilah engkau sesuatu fa yakunu maka ada itu sesuatu ai bahwa maka itu sesuatu yakunu ada itu sesuatu fi qiraatin dan pada qiraat yang lain binas dengan didasarkan jawaban karena jawab lil amri kepada perintah. Wa qala dan berkata siapa alladzina orang-orang la ya'lamuna yang tidak mengetahui mereka ai kufaru Makkah yakni kafir-kafir Mekah lin nabi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perkataannya laula mengapa tidak hal la yukallimuna mengapa tidak berbicara berfirman kepada kami semua siapa Allah annaka sesungguhnya engkau rasuluhu adalah utusan Allah. Kenapa tidak langsung Allah saja yang berbicara kepada kita semua bahwa engkau adalah utusan Allah? Autatina atau datang kepada kami semua apa ayat imma dari sesuatu iktarahna yang meminta kami semua kepada Allah ala sidqika atas kebenarannya engkau. Kadzalika seperti demikian kama qala sebagaimana berkata siapa haulai mereka qala berkata siapa alladzina orang-orang min qabli ada sebelum mereka min kufaril umamil madiyati yani kafir-kafir umat yang telah lalu dianbiyain kepada para nabi mereka misla qaulihim seperti ucapan mereka minat ta'annuti dina ngaririwe wa talabil ayati dan meminta tanda-tanda kebenaran tasyabahat seliru apa qulubum hati-hati mereka fil kufri di dalam kekufuran wal inadi tasyabahat sakarupa apa qulubum hati-hati mereka fil kufri di dalam kekufuran wal inadi dan dalam menentang fihi adalah pada itu ayat tasdiyatun bahwa penghiburan lin nabi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan bayyana sungguh telah menjelaskan kami Allah ayat akan ayat-ayat liqaumin untuk kaum yuqinuna yang meyakinkan mereka yang alamuna dan mengetahui yakni mengetahui mereka anda sesungguhnya itu ayatun ayat-ayat Allah fayuminuna maka beriman mereka faqirahu ayatin maka meminta satu ayat serta ayat-ayat ta'annutun adalah merepotkan. Inna sesungguhnya kami Allah arsalnakan telah mengutus kami Allah kepada engkau ya Muhammad hai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi dengan sebenarnya dengan benar bil hudayani dengan petunjuk basyiran hanya yang memberi kabar gembira kepada orang ajaba yang memenuhi tuman ilaihi kepada itu petunjuk bil jannati dengan surga wa nadiran dan yang memberi peringatan kepada orang lam yujib yang tidak memenuhi itu orang ilaihi kepada Tuhan bin nari dengan neraka wala tuzalu dan tidak ditanya engkau wa nasabil jahim tentang penghuni neraka jahim an-nari yani neraka ail kufari yani orang-orang kafir ma akan apa adalah ma kenapa lahum tetap bagi mereka lam ma bahwa apa lahum kenapa mereka lam yu'minun tidak beriman mereka inna ma alaika pastinya wajib kepadamu al-balag bahwa menyampaikan wa bi qiraatin bi jazmi tus'al ada qiraat yang lain dengan dijazamkan lafaz tus'al nahyan karena larangan walam tallah dan tidak akan ridha dari engkau siapa Yahudi orang-orang Yahudi walad Nasara dan tidak akan ridha orang-orang Nasrani hatta tattabi'a sehingga mengikuti engkau billah tahu agama mereka dinahum yani agama mereka pun ucapkan oleh engkau inna hudallahi sesungguhnya petunjuk Allah al-Islam yani agama Islam wa itu Islam al-huda adalah petunjuk yang sebenarnya wa bahwa sesuatu ada yang menyalahi itu maka pada Islam dhalalun adalah yang adalah kesasaran walain dan demi Allah sungguh jika lamu qasamin lamnya adalah lam sumpah walain tabata demi Allah sungguh jika mengikuti engkau ahwahum akan keinginan-keinginan mereka allati yang yad'unaka mengajak mereka kepada engkau ilayah kepada itu ahwa fardhan halnya kira-kiranya ba'dallazi ja'aka setelahnya yang akan datang itu allazi kepada engkau dari ilmi dari ilmu al-wahyi dan yakni wahyu Allah dari Allah ma'alakatin maka tidak ada langkah-langkah telah bagi engkau minallah dari Allah min waliyin
Malaka maka tidak adalah tetap bagi engkau minallah dari Allah min waliin bahwa pengurus ya paduka yang menjaga itu wali kepada engkau wala nasirin dan tidak ada yang menolong yang menauka yang bisa mencegah itu nasir kepada engkau minhu dari itu azab Allah. Alladzina bawa orang-orang atainahum telah memberikan kami Allah kepada mereka kita bagian kita mubtada wa laqad alladzina ada jadi mubtada yatlunahu adalah membaca mereka kepada itu kitab Allah haqqa tilawatihi ada dengan sebenar-benarnya membaca kitab Allah ayyakrauna yang dibaca mereka kepada itu kitab kama unsila sebagaimana diturunkan itu kitab wal jumlatu bahwa jumlahnya lafaz yatlunahu halun adalah jadi hal wa haqqa bahwa lafaz haqqa nusibah dinasabkan lafaz haqqa almas dari menempatkan masdar wal khabaru bahwa khabarnya ulaika adalah bahwa mereka yuminuna adalah benar-benar beriman mereka bi kepada itu kitab. Nazalat turun ini ayat pinjaman pada segolongan qadimu yang datang mereka minal Habasyah dari negeri Habasyah wa aslamu dan masuk Islam mereka. Wal main dan siapa orang yang kufur itu orang bi kepada itu kitab bil kitab yani kepada kitab mudah yang didatangkan itu kitab bi ayyuharifahu dengan merubah-rubah itu orang akan kitab faulaika maka bahwa itu mereka orang mereka lah al khasiruna adalah orang-orang yang rugi lima sirib karena kembalinya mereka ilan dari kepada neraka muabbadati yang dilanggengkan yang diabadikan alaih kepada mereka. Wallahu wa ilahil maruji wal ma'ab anu leresna sing janten ilmu anu barokah anu lepata sing dihapunten ku Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin wallahu a'lam bissawab ilahil maruji wal ma'ab rabbana anfa'na bima 'allamtana ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana lana fi dinina ma'a ahlil qudri sawadakar ma'a ahlil qudri sawadakar rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawla wa fi'lan karama warzuqil kulla أصلح لنا كل شؤون وأقر ربي إذا بنت العيون واقضي عنا ربنا كل ديون قبل أن تأتي المنون واغفر السرعة أكرم ستر واغفر السرعة أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق وفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا نبي